Lurus. Terlalu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat semua kan ya anak-anak ya? Ya. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Yakin? Ayo siapkan. Sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran hari ini ya? Ya. Terlebih dahulu Bu Lili akan cek kehadiran dulu. Anggita Maulida Hadir, Bu. Budi Rahmanto Bu. Koirul Anak Hadir, Bu. Devi Maulana Delvin Arisandi Daniel Akbarul Fitriani Ada. Fatimah Sahro Givan Arisandi Ada. Isa Ubaidillah Ada. Kevin Nyoto Ada. Faikatul Hadir. Naila Ada. Aifulan Hadir. Farel Ada. Selvi Sugihandini Regi Ardilan Ada. Rizkia Ada. Sofi Kurniawati Yudi Darmawan Ada masuk izin. Oh hari ini izin kemana ya? Yudi ada suratnya kan anak-anak? Ada. Ada. Jadi nanti untuk sekretarisnya ditulis iya. Ya. Bu Lili tampilkan PowerPoint. Jadi untuk anak-anak sebelum memulai pelajaran kita review materi yang kemarin. Tentunya anak-anak masih ingat bab kemarin kita membahas tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Nah, tentunya anak-anak masih ingat. Yang pertama yaitu tentang gaya. Apa pengertian gaya? Ayo siapa yang masih ingat pengertian gaya? Anggita. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dilakukan oleh suatu benda. Iya, betul. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dilakukan oleh suatu benda. Kemudian yang kedua, manfaat dari gaya. Siapa yang masih ingat lagi? Ya, Kevin. Manfaat gaya dapat merubah bentuk, arah, dan juga kecepatan dari suatu benda. Ya, betul sekali. Jadi manfaat dari gaya
Yang pertama bisa mengubah suatu bentuk benda, bisa mengubah arah benda, bisa mengubah kecepatan benda. Contohnya apa ini ya, Kevin? Plastisin. Plastisin. Anak-anak tahu kan plastisin? Tahu. Plastisin bisa kita buat bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita buat seperti bola, kita buat bentuk apa lagi? Kotak, bentuk segitiga. Nah, itu bisa diubah. Kemudian kecepatannya. Nah, untuk plastisin bisa kita lihat, misalnya bisa kita lempar, bisa kita tangkap, bisa kita ayunkan ke atas. Nah, maksudnya manfaat gaya itu seperti itu. Kemudian gaya apa saja yang diberikan pada plastisin? Ya. Gaya dorong. Gaya dorong, apalagi? Gaya gesek. Gaya gesek. Terus Gaya sentuh. gaya sentuh, ya. Alhamdulillah anak-anak masih ingat ya untuk materi yang kemarin. Jadi daya ingat anak-anak masih bagus. Kemudian kita lanjutkan tentang tekanan gas. Jadi nanti untuk materi hari ini anak-anak kita itu akan mempelajari tentang tekanan gas. Sebelumnya anak-anak kan sudah mempelajari tentang tekanan zat cair dan zat padat, ya kan anak-anak? Nah, jadi ini ada hubungannya antara gaya dengan tekanan. Gaya dengan tekanan dirumuskan dengan apa? Ada yang masih ingat? Apa rumus tekanan? Ayo, Kevin. Nggak ingat? Tekanan dirumuskan P sama dengan F. Nah, jadi kenapa gaya ini sangat berhubungan erat dengan tekanan? Jadi semakin besar gaya yang dilakukan, maka tekanannya juga semakin besar. Kalau gayanya semakin kecil, maka tekanannya juga semakin kecil. Untuk tekanan zat padat dan zat cair sudah dibuktikan bahwa memiliki tekanan. Sekarang yang kita pelajari tentang tekanan gas. Apakah tekanan gas ini juga memiliki tekanan? Ini nanti yang akan kita pelajari hari ini. Jadi anak-anak nanti itu akan membuktikan apakah gas itu memiliki tekanan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat membuat konsep tekanan gas dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui literasi, peserta didik dapat menganalisis prinsip tekanan gas dengan tepat. Yang ketiga, melalui percobaan, peserta didik dapat membuktikan adanya tekanan gas. Jadi setelah tujuan pembelajaran ini nanti, anak-anak nanti akan melakukan percobaan. Tapi sebelum percobaan, Bu Lili akan putarkan dulu video ya. Jadi nanti dari video pembelajaran, dari percobaan, dari literasi, anak-anak bisa mengerjakan soal diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, semangat pagi. Pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari bahwa zat padat dan zat cair memiliki tekanan ya. Nah ternyata selain zat padat dan zat cair, gas juga memiliki tekanan loh. Pernah melihat balon udara yang terbang? Nah ternyata balon udara dapat terbang ini ada kaitannya dengan tekanan gas. Pada video kali ini kita akan membahas tekanan gas dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini pelajari di PA kelas 8 semester 2. Pernah nggak melakukan percobaan sederhana seperti pada video berikut? Nah, pada video berikut menunjukkan bahwa gas juga memiliki tekanan. Ketika gelas yang berisi air dibalik nih, ternyata
kertas HVS dapat menahan air di dalam gelas. Hal ini terjadi karena HVS mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air dalam gelas. Ternyata, prinsip tekanan gas dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Balon udara dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Massa jenis balon udara tersebut dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon. Seorang pilot mengontrol temperatur udara dalam balon dengan menggunakan pembakar yang ada di bawah lubang balon. Ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas, sehingga balon akan bergerak ke atas. Ingat ya, udara panas ini lebih ringan daripada udara dingin. Jika ingin turun, maka pemanasan udara dalam balon dikurangi atau dihentikan, sehingga suhu udara dalam balon menurun. Gaya ke atas pada balon adalah sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut. Selain balon udara, prinsip tekanan gas juga dimanfaatkan oleh hal berikut. Yang pertama, kapal laut. Nah, selain menggunakan prinsip hukum Archimedes pada tekanan gas cair, kapal laut juga menggunakan prinsip tekanan gas. Kapal laut dapat mengapung di permukaan air karena adanya rongga dari dalam kapal. Rongga yang berisi udara tersebut mampu memindahkan volume air yang cukup besar, sehingga kapal akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal. Selanjutnya, tekanan gas pada kapal selam. Sama seperti kapal laut, kapal selam selain menggunakan prinsip hukum Archimedes pada tekanan gas cair, juga menggunakan prinsip tekanan gas. Kapal selam dilengkapi dengan tank khusus yang sudah pernah dibahas di video sebelumnya, yang dapat diisi oleh udara dan air. Ketika tangki kapal selam tersebut diisi penuh dengan air, maka berat kapal selam lebih besar dari gaya ke atas yang dialami oleh kapal selam, sehingga kapal selam tenggelam. Selanjutnya, jika sebagian air dalam tangki dikeluarkan, berat dan gaya ke atas kapal selam sama. Akibatnya kapal selam dapat melayang dalam air. Namun, ketika tangki dikosongkan dan diisi penuh dengan udara, maka gaya ke atas yang dialami oleh kapal selam menjadi lebih besar dari berat kapal selam. Akibatnya, kapal selam dapat mengapung. Selanjutnya, tekanan zat gas pada pesawat terbang. Pesawat terbang dapat terbang di angkasa karena adanya perbedaan tekanan udara pada sayapnya. Sayap pesawat terbang dibuat sedemikian rupa untuk memanipulasi tekanan udara, sehingga menghasilkan gaya yang tegak lurus dengan arah aliran udara. Oleh karena bentuk pesawat terbang tersebut, aliran udara pada bagian atas sayap pesawat yang lebih cepat dibandingkan aliran udara pada bagian sayap pesawat. Akibatnya, dihasilkan suatu gaya ke atas yang tegak lurus dengan arah aliran udara. Gaya ke atas dari udara menekan sayap pesawat ke atas, sehingga pesawat dapat terbang. Yang terakhir ada tekanan zat gas pada pompa sepeda. Ketika kita memompa sepeda, udara dari pompa dipaksa masuk ke dalam ban sepeda. Pada saat pompa ditarik, maka volume udara pada pompa semakin besar. Kemudian saat kita tekan pompa tersebut, maka volume udara semakin kecil dan tekanan udara menjadi lebih besar untuk membawa udara masuk ke dalam ban sepeda. Oke, cukup sekian video kita tentang tekanan udara dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan semoga sukses untuk kita semua. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, itu anak-anak ya. Itu tampilan dari tayangan video pembelajaran. Dari video tadi ada yang bisa ditangkap oleh anak-anak? Apa?
Contoh pemanfaatan tekanan gas. Contoh pemanfaatan tekanan gas. Ya, betul. Contohnya apa? Yang di video tadi siapa yang bisa? Contohnya apa? Nahir, ya. Kapal selam, pemanfaatan dari kapal selam. Terus apa lagi? Ya, yang lainnya, ya. Pesawat terbang. Pesawat terbang. Terus apa lagi? Ya. Pompa sepeda. Ya, sudah betul ya. Dan tambah lagi balon udara. Nah, jadi kita bisa melihat kenapa kok balon udara itu bisa terbang. Nah, itu nanti yang akan kita percobakan hari ini. Kemudian tadi juga menjelaskan adanya konsep tentang tekanan gas. Sebelum percobaan, kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Ini ya anak-anak, kelompoknya terdiri dari 4 kelompok. Di situ sudah tertera nama-namanya. Apabila tidak sesuai dengan kelompok yang sudah boleh dicantumkan, anak-anak bisa berpindah tempat. Ya, silakan yang tidak sesuai bisa berpindah tempat. Sudah sesuai semua anak-anak? Sudah. Ini merupakan alat-alat nanti yang akan dipakai oleh anak-anak. Boleh ditunjukkan sebentar ya. Untuk alat-alatnya biar anak-anak tahu. Ini namanya kaki 3 yang ini. Nah, ini maaf. Ini kaki 3. Kemudian ini labu Erlenmeyer. Kemudian ini kita menggunakan pembakar spiritus. Jadi nanti anak-anak, kalau misalnya kita mau mematikan pembakar spiritus, tidak boleh ditiup anak-anak ya. Jadi mematikannya hanya dengan ditutup pakai tutup ini. Nanti api sudah mati ya. Tidak boleh ditiup. Kemudian kita menggunakan balon. Nah, dan kita menggunakan kasa, kawat kasa. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan, diambil alatnya. Ini saya bisa enggak satu-satu aja deh, biar enggak ngikut ini. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Kalau enggak cukup 2 orang dari sini. Takut pecah ya, hati-hati anak-anak ya. Nah, ini harus hati-hati. Masih ada lagi. Ini kelompok 2 sini sampai. Oh, ini belum ya? Ya. Ya. Kemudian kelompok 3.
Ketika air dalam meter dengan bergerak. Sudah dibaca anak? Kita isi air terlebih dahulu. Biar Bu Lili yang memberikan air ya. Takutnya kalau anak-anak yang memberi air takut dibuat mainan. Ini aja sudah cukup. Ya cukup sudah. Kelompok 2. Anak-anak kalau dikasih air biasanya dibuat mainan. Makanya Bu Lili dan yang menuangkan ya. Langkah-langkahnya sudah dibaca anak. Langkah-langkah percobaan. Ada yang ditanyakan tidak? Dari langkah-langkah. Ayo kalau sudah ditata itu. Percobaannya ya dimasukkan. Balonnya dimasukkan hati-hati di mulut. Kira lumayan. Masukkan dulu pelan-pelan. Hati-hati. Tidak bisa. Bisa. Ayo pelan-pelan. Bisa itu anak-anak. Kalau takut anak-anak bisa di agak ke bawah anak, agak ke bawah dipaskan menata itunya balon karetnya. Ya jangan mati ya. Dia jadi hantu. Iya. Ini loncotan lagi. Ya sebentar. Ada belum ada kurang apa?
Bunda Bunda. Akan biar sepatu nenek kerja. Perempuan rapi TV ya nih. Hati-hati anak-anak karena ini api ya. Hati-hati. Dia TV rapi. Anak dia mati mati. Sambil menunggu anak-anak sampai dibuka bukunya untuk literasi juga ya. Ini panasnya kalau mayor di atas pembakaran struktur sampai menjadi pengertian mainan tadi mana-mana. Sambil membuka buku paket. Buku paket itu ada. Jadi anak-anak harus restorasi jadi membaca. Nanti kalau sudah pindah ke sini pakai Sudah ada yang berhasil? Belum ya? Sampai sudah ya? Jangan ditambah. Oh ya, ini nanti kalau sudah mengembang ya, kalau sudah mengembang, nanti dipindahkan ke mangkok. Ini KPD. Kelompok 3 ini sudah kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah berhasil ini. Nah, kelompok 4 ini sudah berhasil. Bisa dilihat ya. Tadi yang semula balonnya itu kempes. Nah, ini sudah berhasil kelompok 4. Dari yang bilang. Itu dia.
ada ya. Iya, hati-hati ya. Amati nanti apa yang terjadi. Amati. Ayo, belum ini. Kalau sudah menemukan, tidak apa-apa, boleh dipindahkan. Tidak bisa nunggu ya. Ini sudah membuktikan balon ini sudah menemukan. Pindahkan ke rumah yang berasal dari apa? Ayo pindahkan sudah. Sudah panas. Panas ini pakai apa? Kalau sudah anak dikerjakan, ya, ayo dikerjakan. Iya, ditaruh di buku boleh, di bawahnya boleh. Dibuka. Anak-anak mengerjakan soal diskusi bisa membuka pakai ilustrasi. Ayo dibaca bukunya. Ayo anak-anak yang sudah segera mengerjakan LKPD. Nanti anak-anak hasilnya nanti dipresentasikan.
Sudah sampai nomor berapa? Nanti siapa yang selesai dulu boleh presentasi di depan anak-anak. Tidak harus mulai dari kelompok 1. Jadi yang selesai dulu boleh presentasi. Baiklah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 ya, kelompok 4 sudah selesai, silakan presentasi di depan. 2 orang ya yang maju di depan. Satunya memperkenalkan, satunya yang membaca hasil dari diskusi. Ayo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ketika elemen yang berisi air panas telah ditutup rapat dengan balang karet yang dimasukkan ke dalam air dingin, balang karet tertekan ke dalam lampu elemen jelaskan kemudian. Hal ini disebabkan karena kalau pada partikel gas dalam elemen dirambatkan begitu melalui tayangan video dan literasi ketika gelas yang berisi air tergali, ternyata kertas HPS dapat menahan air dalam gelas. Jelaskan mengapa hal ini terjadi. Hal ini terjadi karena HPS mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air dalam gelas. Tepuk tangan untuk kelompok 4 yang tidak presentasi. Ayo silakan yang sudah. Kelompok 1, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Nurul Diansyah dan menjadi Muhammad Devin Anisandi. Dengan saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Devin, Daniel, Farikov, dan juga Safi. Saya akan menyampaikan hasil kerjasama dari kelompok 1
dan hasilnya adalah ketika air dalam elevator yang ditutup dengan balon karet dipanaskan, balon karet mengembang. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini terjadi karena partikel gas dalam LEL skala 5 molor dari dua. Mengapa ketika LEL yang berisi air panas yang dapat bebas dalam karet dan dimasukkan ke dalam air dingin, balon karet tertekan ke dalam lagu dengan kejadian tekanan gas dalam air material semakin rendah dari tekanan gas di luar yang menyebabkan balon semakin kecil. Melalui tayangan video dan ilustrasi, ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HPS dapat menahan air dalam gelas. Jelaskan mengapa hal ini dapat terjadi. Hal ini terjadi karena partikel gas dalam HPS mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya besar daripada tekanan air dalam gelas. Hal ini menyebabkan kertas HPS dapat menahan air. Demikian penampilan dari kelompok 1. Ya. Ayo kelompok 2. Pertahanan Baik, Joni. Sudah ya, untuk kelompok 2. Tepukan untuk kelompok 2. Sekarang yang dulu kelompok terakhir. Ayo silakan masuk ke depan.
percobaan ini tadi bisa disimpulkan. Apa kesimpulannya? Oh ya, Safi. Bahan gas memiliki tekanan. Ya, Pak? Bahwa gas memiliki tekanan. Mungkin kelompok lain? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Ada tambahan mungkin kelompok lain? Kevin? Ayo. Ada lagi yang bisa? Nah, jadi intinya anak-anak, tadi anak-anak kan sudah melakukan percobaan menggunakan balon. Balon yang semula kempes bisa mengembang. Nah, itu terjadi karena apa? Adanya tekanan gas. Jadi terjadinya pemuaian. Jadi waktu dipanaskan, itu akan memuai sehingga balon karet akan mengembang. Jadi ini kesimpulannya peserta didik. Jadi siswa mampu membuktikan tekanan gas melalui percobaan. Atau bisa dibalik, melalui percobaan peserta didik mampu membuktikan bahwa tekanan gas menghasilkan tekanan. Ya, dibuktikan dengan balon bisa mengembang. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada anak-anak, kita akan melakukan tes formatif. HP bisa dikeluarkan anak-anak ya. Jadi kita tidak pakai buka. Untuk kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal dengan menggunakan HP. Jadi untuk HP ini kita tidak menggunakan instrumen anak-anak ya. HP sudah harus tersambung dengan WiFi. WiFi-nya CBT 1. Password-nya ini tanpa spasi ya. Kalau sudah password, nanti buka Chrome anak-anak. Chrome-nya dibuka. Nah ini ya. Passwordnya CBT 1. WiFi-nya CBT. WiFi sudah terpasang anak-anak? Ada yang sudah? Ada belum? Belum. Kalau sudah bisa langsung memulai ujian. Nah, dilihat di tombol kiri itu ada 3, klik jadwal ujian. Anak-anak bisa langsung mengerjakan. Iya, bisa dimulai sudah. Dibaca betul-betul soalnya anak-anak. Soalnya ada 10 nomor. Ini anak-anak bisa diterdeteksi yang sudah masuk 9. Ada yang belum bisa?
belajar soal hitungan, jadi ambil pakai hitungan. Boleh dicek lagi ya soal sebelumnya, kalau misalnya ragu bisa diulang lagi. Makin besar belas tiga, makin besar makin ada. Ada yang belum masuk, ada yang belum bisa. Ada yang belum bisa masuk. Sudah masuk. Sebuah dari kita begitu jalan setelah dibagi dalam mendapatkan gaya senang sudah bisa sebuah bal akan memiliki volume 10 diukur Mulai dari awal lagi. Ini bisa. Ini sudah yang bisa terus. Sudah sampai soal berapa? Jadi mana waktunya di situ kalau sudah 10 menit boleh bikin selesai. Antara A, F, dan P adalah makin besar F, semakin kecil tekanan pada B. Karena semakin besar maka semakin kecil tekanan B. Semakin luas juga, semakin kecil tekanan B. Semakin besar juga, mungkin A semakin besar, maka semakin besar ya karena pada F. Kalau besar F, maka semakin besar. Karena F lebih kecil daripada A, apa ini? Apa ini? Ya. Ini suatu
ternyata sebesar 5 ATM. Kalau sudah, anak boleh diklik selesai. Sudah selesai. Jadi saudara yang didaftar itu di mana? Di luar apa di dalam? Oh, di luar. Berat jenis supaya kalau dilakukan untuk Kalau sudah boleh ditutup dengan mengklik soal sebelumnya dilihat. Kemudian kalau sudah diklik soal yang paling terakhir, nanti akan muncul selesai. Klik soal sebelumnya dan klik soal nomor 10. Kalau ada tulisan selesai berarti boleh belum bisa? Ya. Karena ini memang waktunya minimal di bawah 10 menit. Jadi kalau belum 10 menit berarti belum bisa. Selesaikan dah. Kalau sudah diklik selesai itu nanti bisa dilihat ya. Di HP-nya Nana di situ juga tercantum langsung mendapatkan skor. Jadi skor sudah muncul. Elvin mendapatkan nilai 70. Elvin mendapatkan nilai 70. Kemudian di HP juga nanti bisa dilihat peringkat siapa yang paling tinggi itu bisa dilihat. Bagi yang sudah masuk, langsung. Dan kamu nomor satu. Lah ini kan ada sama Mas Fikri. Saking ngatur jawaban tadi. Iya. Ini yang coba. Nah ini yang sudah selesai.
David, kemudian Devin, Kevin, Diramanto, Koirin Anam, bebas. Jadi itu sudah selesai. Jadi anak-anak untuk pekerjaannya anak-anak sudah ditemukan di layar komputer ya. Kamu kamu dulu tadi ya. Respect 7, musik, respect 4. Turun 1, aku lagi, mari dapat. Nomor 2. Zaman itu ya. Jadi nanti selesai. Ada itu satu juga ya. Ini kemana? Ini baru berapa? Sudah bisa dilihat ya di layar LCD ya. Berarti yang cinta biru itu berarti anak-anak sudah selesai mengerjakan dan sudah tertera nilainya. Nomor 3 ada. Ayo nak, bisa balik ke kelompoknya masing-masing. Ya sudah anak-anak, anak-anak tolong diperhatikan untuk materi hari ini tentang tekanan gas sudah selesai. Kevin, ayo perhatikan semuanya anak-anak. Ayo perhatikan. Bisa? Ya. Untuk pembelajaran hari ini anak-anak sudah selesai. Karena waktunya sudah habis anak-anak. Berdiri akan refleksi sebentar. Untuk pelajaran hari ini, apakah anak-anak bisa memahami materi hari ini? Bisa. Bisa ya. Kemudian yang kedua, apakah anak-anak mengalami kesulitan dalam proses belajar hari ini? Sedikit ya. Kemudian yang ketiga, apakah anak-anak merasa senang dengan kegiatan hari ini? Kemudian yang keempat, apakah kesulitan yang dialami oleh anak-anak? Tidak ada. Kemudian yang kelima, terakhir, apakah anak-anak merasa ingin tahu lebih lanjut tentang materi yang akan datang? Iya. Sudah ya? Perhatikan tadi. Untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ilmu yang didapat oleh anak-anak bisa barokah, kemudian bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup anak-anak, nanti anak-anak akan ganti pelajaran selanjutnya kan? Kita buat diam-diam terlebih dahulu. Ayo biar semangat semua. Pakai tepuk anak-anak ya. Ini tepuknya. Tepuk.
Kevin, ayo siapkan Kevin. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sih orang yang dekat. Ini kan perjuangan family, kita kawan dulu. Sudah alatnya kembalikan. Sama Kevin sama laptop. Jangan boleh semua boleh laptop gitu. Oh, ikut deh. Sama ikut. Baso.